mah masih enak tuh. Kecuali emang kita kalau mau jualnya lubukan. Nih guys, kita udah dapat pilihan gitu. Masuk ke 3 bulan nih tuh. Jadi kalau misalnya di sebulan setengah udah di rent, udah masuk toples itu lama malah ntar buat pembesarannya di toples. Jadi istilahnya buat dijualnya juga terkadang kita suka nggak enak karena size kecil. Tuh kalau jual di S plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Di video kali ini kita mau sortir ikan nih guys. Jadi kemarin sempat ada yang nanya, Om kapan disortir ikannya nih guys. Jadi kemarin ada yang ke rumah guys. Jadi dia pengen nonton video, katanya gimana Om nyortir ikan yang ada kemarin di Lubukan. Kira-kira nyortirnya gimana ya tuh guys. Jadi dia nanya kayak gitu kita guys. Jadi kita bakal update ikan kita nih yang bakal kita sortir dan kita bakal pindahin ke toples nih guys. Jadi kemarin sempat kita breeding ikan glopis silangan sama jenis ikan apa aja tuh guys. Ada CT, ada kita crossing sama CT, terus yang sama plakat juga ada. Jadi kita gabung satu lubukan dan sebagian udah kita rem dan kita ngelihat ikan tuh berdasarkan dari POM sama mutasi warna dan sama size guys. Jadi kalau kita biasanya kalau nyortir ikan pindah ke toples itu biasanya size-nya udah masuk ke S plus. Nah itu aman kalau buat ngegedein di toples. Jadi sebenarnya sih di bawah S plus juga kalau kita nyetelaten di toples nggak masalah. Cuma kalau saran saya sih kalau size-nya udah mulai kelihatan gede ya minimal jangan seukuran kuaci lah guys. Kurang lebih segede luas kelingking England ya guys, segini. Nanti baru kita masukin ke toples. Jadi kalau buat masuk ke toples di size segini, jadi untuk pembesarannya kita enak, nggak terlalu lama. Nah kalau size-nya masih di bawah umur 2 bulan, itu kayaknya lama untuk gedenya kalau di toples. Jadi kalau saran saya sih di usia 3 bulan tuh paling aman untuk naik toples karena untuk pembesaran sendiri juga enak jadi kitanya tuh guys kayak gitu guys. Langsung kita pilih aja nih ikannya yang bakal kita masukin ke toples berdasarkan warna sama POM. Nah ini sharing pengalaman saya, mungkin teman-teman senior boleh komen-komen nih gimana pengalamannya untuk sharing gimana sortir ikan cupang ketika usianya udah lumayan menginjak ke 3 bulan lebih guys. Jadi langsung kita lihat aja nih ikannya nih. A few moments later. Di guys ini kolam terpal kita yang kemarin kita gabungin antara silangan ikan cupang glopis sama avatar sama CT juga tuh. Ternyata mutasinya macam-macam guys tuh. Tapi sesuai video kita tadi itu kita rencananya mau nyortir ikan tuh berdasarkan warna sama POM sama yang mutasinya udah enak sama size nya juga guys. Jadi kita nggak asal nyortir, pastikan size nya juga udah lumayan enak dan POM nya juga pastinya guys. Jadi nggak terlalu kecil-kecil banget, jadi mutasi nanti di toplesnya tuh buat mutasinya buat pembesaran juga nggak terlalu makan waktu yang lama guys. Jadi pertama kita ngambil yang warnanya tuh lebih ke glopis sama POM nya juga enak. Dan pastinya kita nyediain dulu nih soliter kayak gini nih. Jadi soliter kayak gini tuh untuk melihat lebih jelas dari sudut samping sama kiri kanan sama POM-nya juga. Jadi selain kita ngambil ikan sebelum mindahin ke toples, jadi lebih jelasnya lagi enaknya udah di soliter kayak gini tuh. Jadi warnanya POM-nya jadi lebih jelas ngeliatnya. Jadi nggak asal naro, nggak asal seleksi buat ikan yang masuk toples. Jadi kita pilih dulu nih, dari sini kita lihat nih tuh, kita lihat yang sekiranya enak kita pilih, kita masukin nanti ke toples nih guys tuh. Jadi kita kumpulin gini dulu ikan, biasa kalau lapar dia nyamperin tuh, kita panggil gini nanti dia nyamperin. Kalau udah nyamperin nanti kita lihat POM-nya yang lumayan enak tuh buat masuk toples. Dan pastikan kalau saya sih size-nya udah masuk ke S plus, jadi kalau buat pembesaran di toples tuh nggak terlalu lama. Itu dari pengalaman saya, mungkin teman-teman yang lain boleh komen-komen, kita sharing aja guys. Nah tuh guys ikannya udah pada ngumpul tuh. Jadi kalau sore kalau lapar biasanya ikan kalau digini dia nyamperin tuh.
size-nya. Habis ke size-nya, terus kita lihat potensi buat mutasinya kayak gitu guys. Jadi nggak langsung asal sortir. Jadi ya pengalaman saya sih kayak gitu guys tuh. Jadi kita lihat size-nya dulu, potensi mutasi. Nah itu kalau tips cara saya gimana caranya nyortir ikan sebelum kita masuk ke toples tuh. Mungkin teman-teman yang pengalaman beda caranya. Nah ini mah sharing saya aja, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman tuh, terutama yang baru aja ngebreed dan gimana cara milihin ikan-ikannya nanti yang bakal masuk ke toples. Jadi kalau buat masuk ke toples sih biasanya kalau saya sih milih yang paling bagus. Apalagi kita buat ini buat pajangan atau buat dijual lagi tuh. Jadi untuk bayarnya juga nanti puas kalau misalnya ikannya dipilih sesuai dengan apa ya, dengan kualitas lah. Kayak gitu guys tuh. Kayaknya kita bakal nyortir nggak banyak sih, sekitar 4 ekor doang tuh. 4 ekor yang warnanya lumayan enak. Nih guys tuh. Kita nggak pakai serogan, nangkapnya pakai tangan aja guys tuh. Jadi pakai tangan lumayan lama juga kalau nangkap ikan kayak gini tuh. Tapi karena ikannya lapar, biasanya kalau lapar dia nyamperin guys tuh. Jadi ini ada silangan avatar Cooper juga, ada avatar Gordon juga, terus sama CT juga. Jadi ya ini silangan-silangan semua sama glopis guys. Jadi glopisnya ini female. Sama yang HMPK juga ada, kita silangan HMPK. Jadi satu lubukan ini kita gabungin macam-macam tuh. Jadi tetap nanti potensi anaknya juga buat keturunannya kita punya patokan keindukannya. Jadi yang bawa genetik indukannya gimana nih kira-kira perubahan mutasinya. Nah jadi ini sih dari pengalaman saya kayak gitu tuh. Jadi kita nyatuin silangan ini, lihat potensi mutasinya, terus kita nyortirin buat masukin ke toples. Nah ini udah waktunya nih, udah masuk ke 3 bulan nih tuh. Jadi kalau misalnya di sebulan setengah udah di ren, udah masuk toples, itu lama malah ntar buat pembesarannya di toples. Jadi istilahnya buat dijualnya juga terkadang kita suka nggak enak karena size kecil tuh. Kalau jual di S plus mah masih enak tuh, kecuali emang kita kalau mau jualnya lubukan. Nih guys, kita udah dapat pilihan kita dari sekitar 6 ekor ini yang bakal kita masuk toples nih. Jadi kalau tadi kita sempat lihat ikan dari atas, nggak lihat dari samping. Nah jadi kita pakai solitaire ini kelihatan tuh mana yang pomnya bagus dan ya potensi untuk mutasinya juga bagus. Jadi ketahuan guys gitu. Kenapa kita harus nyortir ikan tuh harus pakai solitaire, itu alasannya tuh. Jadi kelihatan jadi lebih jelas nih tuh. Jadi kayak gini nih pomnya nih. Ini kayaknya bawah sisik pensi. Dan ini lebih ke glopis nih. Kebenaran ini juga ada silangan sama Nemo Cooper juga tuh. Guys tuh, ini lebih ke glopis. Jadi ini karena kita pakai air baru di solitaire ini, jadi ikannya agak sedikit jet lag tuh. Jadi agak-agak nggak apa ya, nggak benar-benar perform banget lah intinya kayak gitu guys tuh. Jadi yang ini ketahuan nih, ternyata ini agak sedikit minus ikannya, atau ini ikannya kenapa nih? Kayaknya berenangnya agak nggak sehat guys tuh. Jadi berenang kayak gini tuh. Biasanya dia patah ekor kayak gini nih. Tuh jadi ekornya kayaknya ada masalah tuh. Jadi ini nggak masuk toples. Paling yang masuk toples tuh ini dan ini tuh kelihatan tuh di warna putihnya, sama ini nih. Jadi yang masuk toples 4 sama terakhir ini nih, yang silangan CT ini nih, CT glopis. Ternyata warnanya lebih dominan ke CT guys. Cuma dia lebih ke CT plakat karena bukanya juga nggak terlalu gede, nggak kayak plakat, dan ekornya juga nggak panjang kayak half moon tuh. Jadi ini potensi buat bikin plakat krontel kayaknya bagus nih. Cuma itu sih baru persepsi saya doang karena saya belum nyoba. Tapi kalau dari dengar teman-teman sih kalau nyilangin kayak gini biasanya bakalan jadi CT plakat.
Itu sih kalau kata teman-teman yang ngomong. Tapi kalau menurut saya sih, kalau belum saya coba ya nggak tahu juga. Intinya ntar bakal saya coba juga ini. Dan ini bakal kita masukin ke toples. Yang ini juga bakal kita masuk ke toples tuh. Jadi enak guys kalau nyortir ikan tuh sebelum masuk toples di soliter kayak gini, jadi lebih kelihatan. Tuh, lebih kelihatan ikannya. Tuh guys, tapi jangan lupa juga nih, tadi kan kita udah nyortir ikannya dan sekarang ikannya kita kasih makan nih. Tuh, jadi kalau jentik yang bulat-bulat ini biasanya bagusnya buat female tuh atau buat betina, biasanya buat matang donatnya cepet tuh. Jadi kalau mau pengen breeding ikan cupang, kalau mau cepet matengin telur, biasanya pakai jentik-jentik yang bulat kayak gini tuh. Jadi ini bakal kita kulbukan nih guys nih. Nih guys, jadi bakal masuk toples, kita kasih makan dulu nih ikannya nih. Tuh, kira-kira ada masalah gak dari kedokannya atau dari mulutnya? Biasanya sebelum masuk toples tetap kita kasih makan juga tuh. Dan ini yang kemarin female sempat kita breeding nih. Tuh, ini Dumbo Air nih. Jadi buat teman-teman yang pengen beli Dumbo Air, langsung aja nih ke Bang Deno nih tuh. Kemarin kita breeding tuh. Jadi kemarin ada yang komen juga di kita tuh, kenapa kalau female itu kalau di breeding ekornya pada hancur, grepes kayak gini tuh. Jadi kalau kemarin ini penyebabnya salah satunya mungkin penjodohannya saya terlalu cepet. Biasanya, terus kedua faktornya bisa si jantan itu usianya muda, nggak tua. Jadi kalau muda itu biasanya kalau breedingnya agak lumayan keras juga tuh guys. Jadi si betinanya biasanya sampai hancur kayak gini tuh. Sampai hancur kayak gini karena usianya masih muda. Jadi kalau yang tua itu biasanya nggak terlalu ekstrim banget kalau ngawinnya tuh kayak gitu guys tuh. Nah, ini breeding yang pertama kemarin dapat, cuma hasilnya nggak terlalu banyak. Tapi tetap nanti bakal kita breeding lagi guys ini nih. Kita breeding lagi dan bakal kita silangin lagi tetap guys tuh. Dan ini langsung kita masuk ke toples aja paling nih. Dan ini ternyata ini betina nih hasil silangan dari CT sama glopis guys tuh. Itu bakal kita grooming nih nanti nih, bakal kita gedein dan kita breeding lagi, lanjut ke inbreed. Inbreed cuma kita ngeliat si jantannya yang udah warnanya glopis tuh. Nah, kita udah nyortir ikan ini dan langsung kita masukin ke toples nih guys. Nih guys, tadi kita udah sortir dan sekarang udah masuk toples nih ikannya nih guys. Jadi kalau ditanya, "Bang, kapan ikan cupang ngedok?" Kalau di dalam toples baru disortir. Biasanya nanti guys. Jadi kalau buat ikan cupang ini kalau pengen nanti ngedok atau flaring, itu tunggu aja beberapa menit, tapi harus disekat tuh. Jadi ini dibatesin sama sekatan. Nanti tunggu setengah jam atau sejam, buka. Nanti dia pasti bakal ngedok guys kalau usianya udah remaja. Jadi kalau kecil pun, kalau ikan galak sebenarnya ngedok juga. Tuh, cuma nggak maksimal kayak gitu guys tuh. Jadi kalau udah lumayan enak, dan jadi buat pembesaran di toples juga kita nggak terlalu lama guys kayak gitu tuh. Jadi kalau ikan di lubukan tuh emang cepet gedenya. Beda sama di toples, karena di toples itu ukurannya kecil. Jadi pertumbuhannya nggak secepat kayak di lubukan atau di kolam guys. Dan ini yang bakal kita lanjut breeding nih, silangan hasil glopis sama krontel. Cuma kita mau nyilangin sama yang ini yang warnanya lebih ke krontel, cuma ekornya plakat. Dan male-nya ini ekornya half moon krontel. Dan kemarin sempat kita breeding dan ada videonya, mungkin bakal kita taruh di link juga ikannya nih. Bukan ikannya sih, linknya. Gimana teman-teman pengen nonton hasil breedingnya, mungkin di deskripsi bakal kita taruh juga nih. Dan ternyata itu gagal guys, karena usia si betinanya emang belum matang banget sih kalau kata saya guys. Tuh, jadi kemarin kita sempat breeding karena warnanya itu udah mendekati glopis si female-nya. Nah, paling sampai situ aja guys. Gimana caranya nyortir ikan di kolam atau di lubukan untuk masuk ke toples berdasarkan size, warna, potensi mutasi. Paling itu aja guys tuh. Dari sharing pengalaman saya, mungkin sedikit durasinya bermanfaat buat teman-teman ya. Oke guys, tadi kita udah sharing gimana caranya memilih ikan yang dari lubukan atau dari kolam untuk masuk toples, melihat berdasarkan size sama warna, potensi mutasinya tuh kayak gitu tuh. Jadi kita ngeliat pertama kali di toples itu, buat masuk toples biasanya ikan nomor 1 size-nya dulu, nomor 2 potensi mutasi. Jadi nggak asal masuk toples. Nah, itu dari sharing pengalaman saya, mungkin sedikit ininya edukasinya bermanfaat buat teman-teman nih. Intinya buat teman-teman jangan lupa apa? Nih, kalau beneran ada siapa yang namanya? Darren guys, Darren lagi main tuh. Nih Darren guys tuh.
Ya Deren ya. Iya. Jadi buat teman-teman intinya jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbagi ya. Iya. Kita tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.